saya Sampul. Di sini saya akan menjelaskan penalaran etika dan kesantunan berbahasa. Yang pertama itu penalaran. Pengertian penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta, informasi, atau bukti yang logis. Melalui penalaran, seseorang dapat memahami suatu masalah, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang dapat diterima secara logis. Contohnya, ketika seseorang melihat awan gelap, ia menalar bahwa kemungkinan akan turun hujan. Kesimpulan ini diambil karena didukung oleh fakta yang sering terjadi. Penjelasan. Yang pertama, penalaran melibatkan proses berpikir kritis dan sistematis. Yang kedua, digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat, membedakan yang benar dan salah, serta menguji kebenaran suatu pernyataan. Yang ketiga, hasil akhir penalaran adalah kesimpulan yang diperoleh melalui proses berpikir yang runtut, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada penalaran deduktif. Pengertian penalaran deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum untuk menghasilkan kesimpulan khusus. Dalam penalaran ini, jika premis atau pernyataan umum yang digunakan benar, maka kesimpulan yang dihasilkan pasti benar. Ciri-cirinya, yang pertama berawal dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, lalu menghasilkan kesimpulan yang logis dan pasti. Yang ketiga, menggunakan aturan, prinsip, atau teori umum sebagai dasar berpikir. Yang terakhir, susunan berpikirnya bersifat runtut dan mengikuti pola logika. Pola penalaran deduktif biasanya mengikuti pola umum, lalu khusus, lalu kesimpulan. Contoh pola, yang pertama premis mayor atau umum, lalu premis minor atau khusus, lalu kesimpulan. Contoh penalaran deduktif, premis umum, semua mahasiswa wajib mengerjakan tugas. Premis khusus, Richard adalah seorang mahasiswa. Kesimpulan, jadi Richard wajib mengerjakan tugas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu penalaran induktif. Seperti teman-teman lihat di depan saya sini, sudah ada PowerPoint mengenai penalaran induktif. Baik, pertama saya akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian penalaran induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari fakta-fakta atau contoh-contoh khusus, kemudian disimpulkan menjadi pernyataan umum. Kesimpulan induktif tersebut bersifat benar atau probabilistik, bukan pasti, karena hanya berdasarkan pengamatan kasus-kasus tertentu. Ada juga ciri-cirinya seperti teman-teman lihat di depan. Ciri-ciri yang pertama adalah berawal dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Yang kedua, berdasarkan pada data, pengalaman, atau hasil pengamatan. Yang ketiga, kesimpulannya bersifat umum tetapi tidak terlalu 100% pasti. Dan yang keempat, banyak digunakan dalam penelitian, observasi, dan penyusunan teori. Baik, slide selanjutnya, di sini ada contoh penalaran induktif. Nah, sebelum kita memasuki contohnya, di sini ada pola penalaran induktif tersebut. Pola penalaran induktif tersebut ada khusus, baru kesimpulan umum. Seperti yang teman-teman lihat ada di pojok sebelah kiri saya, kanan saya di bagian ujung situ. Baik, saya akan membahas contohnya. Yang pertama ada fakta pertama, burung merpati bisa terbang. Yang kedua, fakta tuh burung elang bisa terbang. Dan fakta yang ketiga, burung pipit bisa terbang. Nah, dari ketiga contoh ini sudah sangat dipastikan bahwa ini adalah mempunyai kesimpulan umum yang sama ataupun valid, teman-teman. Seperti itu contohnya. Baik, yang kemudian saya akan membahas yang kedua, salah nalar. Salah nalar itu sendiri mempunyai pengertian kesalahan dalam proses berpikir atau penalaran yang menyebabkan kesimpulan menjadi tidak logis, tidak tepat, atau menyesatkan. Salah nalar terjadi ketika seseorang menggunakan alasan atau argumen yang tampak benar, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan aturan logika. Nah, penyebab terjadinya di sini ada 5 poin. Poin yang pertama adalah kurangnya bukti atau data yang kuat. Dan poin yang kedua, premis tidak relevan dengan kesimpulan. Poin yang ketiga, generalisasi berlebihan atau mengambil kesimpulan dari data yang terlalu sedikit. Poin yang keempat, emosi atau prasangka lebih dominan daripada logika. Dan poin yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang bias atau ambigu.
Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh dari salah nalar tersebut. Yang pertama ada generalization fallacy atau generalisasi berlebihan. Contohnya, dua orang mahasiswa informatika tidak suka informatika. Berarti semua mahasiswa informatika tidak suka matematika. Berarti di sini kan penalaran-nalarnya sudah sangat berbeda dari perasaan kita semua, atau mungkin yang itu disebut dengan salah nalar, di mana dikatakan di kalimat pertama itu hanya dua orang, tetapi disimpulkan di akhir berarti semua mahasiswa. Nah, itu contoh salah nalar tersebut, teman-teman. Nah, yang kedua ada ad hominem atau menyerang pribadi. Contohnya, argumen dia pasti salah, soalnya dia bukan mahasiswa pintar. Nah, ini sangat-sangat mencontohkan dari menyerang pribadi atau yang kita sebut dengan ad hominem tadi, teman-teman. Dan yang ketiga adalah false cause atau menghubungkan sebab akibat yang salah. Contohnya, setiap aku minum kopi, hujan turun. Berarti kopi menyebabkan hujan. Nah, ini contoh dari menghubungkan sebab atau akibat yang salah. Dan yang terakhir ada bandwagon fallacy atau ikut-ikutan. Banyak orang membeli produk ini berarti pasti bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fulbi Azul Jatbar. Saya akan membacakan hasil dari presentasi kami dari kelompok 4, yaitu penalaran etika. Etika adalah ilmu atau prinsip yang mengatur tentang baik dan buruknya tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika menjadi pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan atau perilaku dapat diterima oleh masyarakat. Etika juga berkaitan dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah norma dan nilai moral. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga, perilaku yang pantas dan benar. Keempat adalah cara bagaimana seseorang bersikap dalam berbagai situasi. Penalaran kesantunan. Penalaran kesantunan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, sopan, dan menghargai orang lain, baik dalam tutur kata maupun tindakan. Kesantunan tercermin melalui cara berbicara yang lembut, perilaku yang tidak menyinggung, serta kemampuan menjaga perasaan dan kenyamanan orang lain. Kesantunan juga berkaitan dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah pemilihan kata yang tepat. Kedua adalah intonasi dan cara berbicara. Yang ketiga adalah menghargai perasaan lawan bicara. Yang keempat adalah tidak menyinggung atau merendahkan orang lain. Kenapa pentingnya etika dalam berbahasa? Kenapa etika dalam berbahasa sangat penting? Karena berfungsi menjaga keharmonisan dan efektivitas komunikasi. Dalam komunikasi lisan, etika membantu seseorang menyampaikan pesan dengan sopan, terukur, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Pemilihan kata yang tepat dan intonasi yang membuat sesuai membuat pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Sementara dalam komunikasi tulisan, etika diperlukan memastikan pesan tersampaikan dengan jelas, rapi, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan bahasa yang santun, struktur kalimat yang baik, serta pemilihan istilah yang tepat menciptakan kesan profesional dan menghormati pembaca. Sekian presentasi saya kali ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.